Scan dimulai dengan memperlihatkan Dot yang sedang bertarung dengan siswa kelas 2 yang bernama Silva Iron. Dot merasa jika perbedaan kekuatan sihir mereka terlalu jauh. Silva pun memberi kesempatan untuk Dot. Jika ia bisa menahan selima serangannya, maka ia tidak akan mengganggu wanita itu lagi. Dot bertahan dari semua serangan sihir Silva. Ia bahkan harus berdarah-darah untuk menahan ke-5 serangan tadi. Namun, pada saat Dot merasa jika ia sudah menyelesaikan semua tantangan Silva, wanita yang ia bela setengah mati ternyata adalah teman dari Silva. Mereka adalah komplotan asrama Leng yang ingin mengambil koin dari siswa asrama lain. Sungguh, tipu daya wanita itu nyata. Mereka berdua pun terus memberikan hinaan kepada Dot, termasuk sang wanita. Sungguh kekejaman kepada jomblo akut yang sudah sangat berharap kepadanya. Ketika Silva tertawa, sebuah kue susut mendarat di mulutnya. Mas yang sudah sangat muak melihat kelakuan mereka berdua dan meminta Silva menyerang sebanyak 10 serangan dan berkata, "Sini serang aku, dasar sampah." Ken berpindah ke keadaan Lance, Finn, dan Lemon. Mereka mengkhawatirkan keadaan Mas, karena sejauh ini Mas hanya berhadapan dengan penyihir putih atau penyihir biasa yang baik, sedangkan penyihir merah adalah penyihir yang jahat. Kembali ke keadaan Mas dan Dot, Silva menyambak rambut Dot dan akan membanting Dot. Namun, dengan cepat, Mas menyerangnya. Namun dengan cepat pula ditangkis dengan sihir besinya. Ia pun terus menyerang Mas. Namun, Mas mampu menahan salah satu sihir besinya. Dan, Mas pun mulai menyerangnya dengan menghancurkan salah satu sihir besinya. Dan, bang! Sebuah tinju mendarat di wajah Silva. Silva pun terus mengeluarkan darah. Ia kaget dan terus mengoceh. Karena tidak mungkin siswa terbaik di kelas 2 bisa dilukai oleh kepala jamur nggak jelas dari kelas 1. Akan tetapi, Mas yang sudah sangat kesal menggunakan kekuatan dengan serius hingga semua pembuluh darah tangannya membesar dan sebuah pukulan serius ala Saitama pun mendarat di ulu hati Silva. Silva pun terduduk dan berpikir jika ia akan kalah. Mas berlalu pergi dan duduk karena ia baru memberi 2 serangan kepada Silva. Dan Mas berkata jika Silva masih sanggup menerima 8 serangan lagi untuk melihat perbedaan kekuatan mereka. Ketika Mas bertanya apa ia siap menerima serangan ketiga, sebuah kalajengking raksasa dengan bintang di kepalanya datang. Silva pun merasa jika ini adalah waktu yang pas baginya untuk kabur. Namun, sebuah kepretan santai membuat kalajengking itu terbang menuju bulan dengan meninggalkan koin bintangnya di tanah. Mas pun berkata, "Maaf, aku sedang sibuk." Mas pun ingin menghentikan pertarungan ini karena merasa kasihan kepada Silva. Silva pun hanya bisa terdunduk lesu. Mas mulai melihat sang wanita, karena wanita inilah pangkal dari semua masalah. Sang wanita pun mulai menggunakan kemampuan air mata buaya betinanya agar pria luluh dan iba kepadanya. Namun, sayang beribu sayang, Mas adalah tipe pria yang memperlakukan semua orang sama dengan setara. Dengan kata lain, wanita ataupun pria, Mas akan menghajarnya jika ia pantas untuk dihajar. Singkat cerita, sore pun tiba. Mas pun bertemu dengan teman-teman yang lain. Lemon yang sangat khawatir dengan keadaan Mas yang sedikit terluka karena bertarung dengan Silva. Dot yang melihat keakraban Mas dan teman-temannya hanya bisa terdiam. Akan tetapi, Lemon dengan tatapan sayunya berkata kepada Dot, apakah ia baik-baik saja? Dengan sekejap, panah asmara pun menancap ke jidat Dot dan ia pun kerasukan. Kerasukan cinta tentunya. Lance memperingatkan Mas jika dirinya menjadi target dari siswa asrama Leng. Siswa asrama Leng memburu koin dari siswa Adler seperti Mas. Itulah alasan Silva berurusan dengan Mas tadi. Dan juga Lance menjelaskan jika asrama Leng terdiri dari murid-murid kalangan bangsawan dan mereka memihak pada darah murni atau orang dengan kekuatan sihir murni. Dan tidak akan senang jika orang dengan asal-usul tidak jelas masuk ke biro sihir. Lance juga berkata, perang perebutan koin akan terpusat pada Magia Lupus, sang petinggi asrama Leng. Mas pun menjadi teringat pada saat pembagian asrama pada murid baru pada saat pertama kali masuk Akademi Eastern. Cara pembagian asrama di Eastern berbeda dengan yang ada di Hogwarts. Jika di Hogwarts, para siswa baru disuruh duduk sembari menggunakan topi yang bisa berbicara, sedangkan di Eastern, mereka diminta menyentuh tanduk unicorn yang sudah menjadi alat peraga di kelas biologi alias tengkorak. Ketika Mas memegang tanduk, sang unicorn pun mulai membaca isi pikiran Mas. Namun, ia hanya bisa mendapati kue sus yang ada dalam pikiran Mas. Sang unicorn pun kebingungan untuk menentukan asrama Mas.
Padahal selama ratusan tahun baru kali ini ia kesulitan seperti ini. Sang unicorn pun mulai melantur tentang kue sus, dan unicorn pun berkata bagi penyuka kue sus masuk ke asrama Adler. Scan pun berganti ke Mas yang sedang jalan sendirian di asrama dan masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada Silva yang sedang dihukum oleh para magia lupus menjadi sebuah boneka. Mas pun masuk ke dalam dengan caranya, yaitu dengan merusak pintu. Dan ia pun bertemu dengan para member magia lupus dan episode 6 pun selesai.